air yang tertular dan orang yang tertular, anehnya kok bisa gagal ginjal nular dari anak satu ke anak yang lain. Perusahaan yang menjual obat-obat itu udah bertahun-tahun, ada yang puluhan tahun menjual. Kok yang baru-baru ini punya dampak gagal ginjal ya, aneh. Ya, ini pertanyaannya atas bawah kanan kiri kalau saya lihat itu ya pernyataannya. Intinya gini ya, ini harus tahu dulu dan tadi seperti yang kita utarakan bahwa gagal ginjal ini bukan baru muncul, bukan sakit yang baru muncul. Yang baru muncul adalah gagal ginjal yang belum diketahui penyebabnya. Yang diduga, yaitu baru diduga ya, akibat cemaran obat-obatan. Apakah itu benar atau tidak, ini masih dalam penelitian. Ya. Jadi, jangan dipikir, ini obat itu kan ada dari dulu, kok tiba-tiba baru gagal ginjal sekarang, kan seakan-akan kan gitu kan. Iya, benar-benar. Kan? Justru ini yang harus diteliti oleh pemerintah, ya, bahwa apakah betul ada cemaran yang melebihi ambang batas dari yang sudah ditentukan. Apakah betul? Nah, ini yang akan dinilai oleh pemerintah. Apakah betul cemaran tersebut menyebabkan langsung gagal ginjal? Atau jangan-jangan karena yang lain, misalnya pasca infeksi belum tahu virus, gitu ya. Jadi saat ini kalau teman-teman langganan Disney Plus, which is harus gue bilang dari awal dulu ya, kalau mungkin nanti ini ada yang ngetik gitu ya, Tara As emang masuk sama Disney, gigi lu mandul ya. Gangguan-gangguan lain yang juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Misalnya nih, tersumbat ya di saluran urinnya ya, tersumbat karena batu, sumbatannya total sehingga tidak bisa ada pipis, aliran tidak bisa pipis ya, alirannya tersumbat, akhirnya fungsi ginjalnya terganggu, menurun, lama-lama kalau nggak diberesin bisa gagal ginjal. Atau trauma nih kena langsung ginjalnya ya kan, bisa juga gagal ginjal. Atau dia kehilangan cairan yang sangat berat, yang tidak ditolong segera, itu juga bisa gagal ginjal ya. Jadi ada juga penyebab-penyebab lainnya yang belum diketahui tentang gagal ginjal. Jadi bukan serta-merta penyakit ini ada gara-gara obat. Oh, jadi ini masih nggak bisa dibilang bahwa gara-gara obat. Belum bisa ya saat ini. Jadi masih diduga nih teman-teman, para ibu-ibu semuanya masih diduga akibat obat penurun panas yang mungkin dari beberapa bahan berbahaya yang udah lagi diselidiki. Tapi karena pemerintah ini, Masya Allah, perhatiannya sama kita semua agar anak-anaknya tidak lagi menjadi korban, makanya dihentikan sementara untuk agar terjadinya keamanan untuk semuanya gitu kan. Nah, ini banyak banget ibu-ibu yang udah nanya. Terus kalau anak aku sakit, yang tadi kita udah sempat omongin nih Dok, kalau anaknya sakit semuanya udah dilakuin, tetap harus minum obat. Sirup lagi nggak boleh. Berarti saat ini paracetamol yang aman untuk anak tuh apa? Untuk bayi apa? Untuk anak-anak yang sudah di balita itu apa? Pertama-tama aku ngingetin lagi nih, ya kan, Yus, jangan lupa tadi 5 langkah tadi, yang 1, 2, 3, 4-nya. Setelah 1, 2, 3, 4 dilakukan, yang kelimanya misalnya mau ngasih obat paracetamol. Karena yang diduga tercemar dengan bahan-bahan kimia berbahaya nih, yang diduga itu adalah kan yang sediaan sirup, kan masih bisa kita bikinkan puyer. Oh, jadi puyer ya. Jadi paracetamolnya itu tidak berbahaya. Tadi kan juga yang pernahnya juga ngomong paracetamol, memang betul paracetamolnya nggak berbahaya, tapi cemaran-cemarannya itu yang diduga berbahaya, gitu campuran-campurannya. Tapi kan di obat tablet ya tidak ada masalah ya dari pengumuman pemerintah ya. Artinya kita bisa bentuk sediaan puyer dari obat tablet ini. Tentunya dengan memperhatikan keamanan, kebersihan, kesesuaian dosis sesuai berat badan, ya, dan lain-lain untuk untuk puyernya ya, syarat-syarat puyernya. Nah ini bisa didapatkan di puskesmas terdekat. Kan banyak di puskesmas sudah hampir di seluruh Indonesia ada ya. Belum lagi klinik-klinik, belum lagi rumah sakit, belum lagi klinik 24 jam, rumah sakit 24 jam bisa mendapatkan. Memang sih agak sulit ya. Karena biasanya dia bisa beli obat bebas, terus langsung ngasih kan. Nah ini yang buat ibu-ibu galau ya, makanya juga kunjungan ke poliklinik akhir-akhir ini menjadi ramai. Karena untuk obat panas mereka bingung, saya harus minumin anak saya apa gitu kan. Jadi bisa pakai obat puyer. Kalau misalnya puyer masih bermasalah, saat itu ada sediaan suppositoria atau sediaan yang bisa masuk ke anus. Oh, jadi ada obat penurun panas yang memang saat ini dinyatakan istilahnya karena sirup ini tidak diperbolehkan, ada beberapa obat-obat yang dinyatakan aman tuh seperti puyer yang memang diresepkan oleh dokter.
Jadi kita harus ke dokter atau ke puskesmas terdekat atau obat yang melalui anus dimasukkan gitu. Kalau memang dibutuhkan untuk menurunkan demam anak. Ya, misalnya sulit nih, benar-benar nggak bisa ada akses untuk minumnya susah, ya terpaksa bisa kita kasih suppositoria. Dan itu dalam edaran IDAI juga diperbolehkan. Jadi IDAI juga memberikan edaran juga ya. Jadi IDAI mengeluarkan edaran, himbauan, pemerintah melalui Kemkes dan BPOM juga mengeluarkan edaran. Nah, sekarang ini kita